Tahukah Anda, Pulau New Guinea adalah pulau terbesar yang terpisah daripada benua Australia yang dipisahkan oleh Selat Torres. Pulau ini adalah pulau terbesar di dunia selepas Green Island dengan keluasan sebanyak 785,753 km persegi, yaitu satu pulau terbesar dalam gugusan kepulauan Oceania. Bahagian timur pula adalah negara Papua New Guinea yang bebas merdeka, manakala bahagian barat pulau yang dirujuk sebagai Western New Guinea ataupun Barat Papua ataupun Irian Jaya adalah negeri milik negara Indonesia sejak 1963. Razli Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Razli Studio. Bagi Anda yang baru hadir, terima kasih. Salam persahabatan, salam perdamaian, salam Nusantara kepada Anda yang hadirin di channel ini. Pada hari ini saya akan membuat satu video reaction yang berjudul Cemburu pada Kemajuan Papua. 7 perbandingan Papua New Guinea tertinggal jauh dari Papua. Lihat bedanya. Dan sebelum itu, video ini saya dapat daripada channel Remedial Script. Seperti biasa, jangan lupa memberikan sokongan dan dukungan kepada channel Remedial Script dengan memberikan subscribe, like, share, dan juga komen-komen yang membeda. Tanpa basa-basi, ayo simak video ini. Papua dan Papua Nugini merupakan dua wilayah yang berada dalam satu pulau bernama New Guinea. Papua sejak zaman kemerdekaan masuk dalam wilayah NKRI karena dijajah oleh Belanda, sementara Papua Nugini yang kini berdiri sebagai negara mandiri tidak masuk wilayah Indonesia karena bukan bekas jajahan Belanda, melainkan jajahan Jerman, Inggris, dan Australia. Kini di era pemerintahan Jokowi, Papua mulai diperhatikan. Beberapa pembangunan besar berhasil dilakukan, mulai dari Stadion Papua Bangkit, pembangunan bandara, hingga pembangunan jalan Trans Papua. Lalu kira-kira bagaimana potret Papua Nugini saat ini? Apakah lebih maju dari Papua yang saat ini mulai bangkit dari keterpurukan? Berikut 7 perbandingan kekayaan alam, infrastruktur, hingga ekonomi Papua versus Papua Nugini. Mari simak videonya. Namun sebelum ke videonya, mari klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. Awal sejarah. Meski Indonesia sudah merdeka pada 17 Agustus 1945, namun kala itu Belanda belum mau memberikan Irian Barat atau kini dikenal sebagai Papua kepada Indonesia. Diadakanlah konferensi Meja Bundar atau KMB yang berlangsung pada 22 Desember 1949, di mana Indonesia berhasil menang dalam perundingan dan Irian Barat akan diserahkan dalam 2 tahun ke depan. Namun Belanda mengingkari hal tersebut dan memasukkan Irian Barat sebagai wilayah kerajaannya. Setelah itu Indonesia melakukan berbagai cara, mulai dari diplomasi hingga melancarkan Operasi Trikora 1961 untuk merebut Irian Barat. Usaha Indonesia berhasil dan pada sidang umum PBB November 1969, Irian Barat resmi menjadi bagian NKRI. Nama Irian Barat kemudian diubah menjadi Provinsi Papua oleh Presiden Gus Dur tepat pada malam pergantian tahun 1999 ke 2000. Sementara Papua Nugini pernah dijajah Jerman pada tahun 1884. Lalu pada Perang Dunia I atau pada tahun 1914, Papua Nugini jatuh ke tangan Australia. Barulah pada tahun 1920 pemerintahan Inggris atas nama Persemakmuran Australia menerima mandat dari pemerintah Australia dan Liga Bangsa-Bangsa untuk mengatur wilayah Nugini. Singkatnya, Papua Nugini akhirnya merdeka pada 16 September 1975 dengan menganut sistem monarki konstitusional dan menjadi bagian dari Persemakmuran Britania Raya. Populasi. Papua memiliki 6 provinsi, yakni Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Barat Daya. Berdasarkan data BPS 2022, jumlah penduduk di Papua berjumlah 6.044.698 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak ada di Provinsi Papua Pegunungan dengan 1.456.096 jiwa. Lalu terdapat pula 255 suku, diantaranya suku Asmat, Biak, dan Korowai.
Adapun berdasarkan data akhir 2021, agama mayoritas di Papua ialah Kristen dengan 69,56%. Lalu diikuti Katolik dengan 15,68%, Islam 14,58%, dan Hindu 0,07%. Sementara Papua Nugini yang beribu kota di Port Moresby terbagi dalam 22 provinsi dengan total penduduk sekitar 9.593.498 jiwa dan diklaim sebagai negara terpadat kedua di benua Oseania dengan angka harapan hidup sebesar 69,43 tahun. Sebagian besar penduduk Papua Nugini beretnis Melanesia, Papua, Negrito, Mikronesia, dan Polinesia. Serta sebagian besar penduduk Papua Nugini memeluk agama Protestan dengan persentase 64,3%. Lalu diikuti Katolik Roma 26%, Kristen lainnya 5,3%, dan non-Kristen 1,4%. Kekayaan alam. Selain terkenal dengan pertambangan emas Freeport-nya, Papua juga memiliki bahan tambang seperti tembaga, batu bara, besi, batu kapur, pasir kaolin, minyak bumi, hingga gas alam. Berdasarkan data 2022, jumlah cadangan biji emas terbesar Indonesia ada di tanah Papua, yakni sebesar 52% atau sekitar 229,893,75 hektar. Tak hanya itu, Papua juga menjadi daerah penghasil tembaga terbesar di Indonesia. Ada 1,8 miliar ton biji tembaga yang tersimpan di tanah Papua, yang dikelola oleh PT Freeport Indonesia. Sementara Papua Nugini juga dianugerahi alam yang sama dengan Papua. Mereka juga memiliki pertambangan emas, perak, dan minyak. Bedanya pertambangan di Papua Nugini kurang dikelola dengan baik. Meskipun demikian, salah satu tambang emas Papua Nugini yakni tambang emas Lihir merupakan tambang emas terbesar kedua di dunia. Berada 900 km dari ibu kota Port Moresby dan dikelola oleh perusahaan bernama Newcrest Mining Limited, tambang emas ini dalam setahun mampu memproduksi sebanyak 772.000 ons emas. Ekonomi. Tak bisa dipungkiri Papua menggantungkan ekonominya ke sektor pertambangan. Meskipun demikian, Papua juga memiliki kekuatan di sektor lain, seperti perkebunan dengan sagu, kakao, kopi Arabica, dan karet sebagai komoditas andalannya. Pertanian dengan padi, jagung, kedelai, hingga ubi yang jadi sumber pangan warga Papua. Serta peternakan yang juga semakin berkembang, salah satunya peternakan babi dan ayam petelur yang sedang gencar digalakan di daerah ini. Dengan kekayaan alamnya, Papua merupakan salah satu daerah penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia. Adapun Papua Nugini juga tak lepas dari sektor pertambangan, namun mereka juga memiliki sektor yang lain, seperti sektor pertanian yang menghasilkan padi, ubi kayu, ubi jalar, talas, dan kacang. Ada juga sektor perkebunan dengan coklat, kopi, teh, kelapa sawit, kelapa, dan karet sebagai varietas utama. Dari data tahun 2022, pendapatan domestik bruto nominal Papua Nugini berada di angka 36,69 miliar US dollar dengan pendapatan per kapita 4.100 US dollar. Tingkat kriminal. Dari data situs Good Stars, tingkat kejahatan di Papua sebenarnya cukup rendah. Dari 10 besar provinsi dengan tingkat kejahatan tertinggi, didominasi oleh provinsi dari Pulau Sumatera dan Jawa. Sedangkan deretan 10 provinsi dengan tingkat kriminal terendah ada di Provinsi Papua Barat di urutan ke-10 dengan 2.784 kasus. Bisa dibilang tingkat kejahatan di Papua masih normal dan baik-baik saja. Bagaikan bumi dan langit, tingkat kejahatan di Papua Nugini sangat mengkhawatirkan. Bayangkan saja, menurut salah satu situs World Population Review tahun 2021, Papua Nugini menempati urutan kedua di dunia sebagai negara dengan tingkat kejahatan tertinggi, yakni dengan indeks kejahatan 80,79 di bawah Venezuela dengan indeks kejahatan 83,76. Di negara ini kejahatan didominasi oleh tindak pidana kekerasan dan korupsi. Selain itu, Papua Nugini juga bisa dibilang salah satu sarang perdagangan narkoba dan manusia. Pendidikan. Sebagai daerah yang masih baru, bahkan 4 provinsi Papua juga dimekarkan pada tahun 2022 lalu. Kualitas pendidikan di Papua secara keseluruhan masih tertinggal. Kurangnya fasilitas belajar, minimnya tenaga pendidik berkualitas, hingga masih banyak wilayah Papua yang sulit dijangkau, membuat pendidikan di Papua masih belum merata. Sementara Papua Nugini juga memiliki permasalahan yang hampir sama dengan Papua. Namun yang membedakan kedua wilayah ini ialah Papua Nugini sudah berdiri sejak 50 tahun lalu.
Namun kualitas pendidikannya bisa dibilang sama dengan Papua yang notabene beberapa provinsinya masih baru terbentuk. Infrastruktur. Sebenarnya infrastruktur Papua dan Papua Nugini tak jauh berbeda. Jika melihat ke wilayah lebih sempit dengan kota Jayapura sebagai representasi dari Papua dan Port Moresby sebagai perwakilan Papua Nugini, kita bisa melihat perbedaannya. Kota Jayapura memiliki banyak gedung bertingkat. Bahkan di kota ini kita bisa mendapatkan pemandangan yang indah di malam hari lewat kerlap-kerlip lampu perkotaan. Adapun Port Moresby juga memiliki banyak gedung bertingkat. Sementara di bagian fasilitas transportasi, ada Bandara Sentani Jayapura yang merupakan bandara terbesar di Papua. Sedangkan di Port Moresby ada Port Moresby Jacksons International Airport yang merupakan bandara terbesar di negara ini. Jadi kalau dibuat perbandingan siapa yang paling maju di antara provinsi Papua dan negara Papua Nugini, rasanya tidak berlebihan Papua masih lebih maju untuk saat ini. Kira-kira setujukah kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar and see you on the next video. Bye-bye. Demikianlah video daripada channel Remedial Crypt guys. Dalam video ini jelas terlihat bahwa perbedaan antara Papua dan juga Papua New Guinea. Antara yang paling ketara adalah Papua di bawah kekuasaan Indonesia dan Papua New Guinea merdeka. Walaupun pada dasarnya mereka berada di kepulauan yang sama. Namun begitu, jika kita melihat bahwa beberapa perkara perbedaan antara Papua dan juga Papua New Guinea. Yang pertama dari sektor pendidikan. Penduduk Papua New Guinea banyak yang buta aksara. Untuk itu, pemerintah Papua New Guinea concern soal pendidikan dengan mendirikan 500 sekolah dikelola oleh gereja. Di Papua New Guinea terdapat 6 universitas dan 2 diantaranya Universitas Papua New Guinea dan Universitas Teknologi Papua New Guinea. Sementara Papua terdapat peningkatan yang cukup signifikan di bidang pendidikan. Anak-anak Papua diberikan kesempatan melanjutkan pendidikan SMA ke Jawa Barat. Yang kedua, dari segi transportasi. Berbeda dengan Papua yang masih bisa merasakan tiket pesawat subsidi untuk pergi ke pelosok-pelosok desa. Di Papua New Guinea tidak berlaku dan harga tiket sangat mahal. Sistem keberangkatan penumpang pesawat di Papua New Guinea kental dengan kekerabatan. Maksudnya bagi penumpang yang ada kenalan ataupun keluarga di bandara, maka akan diberangkatkan lebih dahulu. Bermakna dia ada unsur delikasi guys. Itu yang pelik guys. Dari segi pos perbatasan. Pos perbatasan Indonesia dan Papua New Guinea sangat kontras. Pos lintas Papua berdiri di lahan 10,7 hektar dengan luas bangunan 7,69 meter persegi. Sementara di Papua New Guinea, pos lintas batas dibuat sederhana dari kayu, bahkan di pagar pos banyak lapak jualan pakaian. Wah, sepertinya ada dagangan-dagangan ya. Dan yang keempat, dari segi wisata, Papua jelas lebih unggul berbanding Papua New Guinea. Papua New Guinea memiliki Teluk Kimbe yang dihiasi karang-karang indah. Selain itu, keindahan Gunung Wilhelm dengan ketinggian 5,905 meter. Sementara Papua memiliki Raja Ampat yang sudah mendunia. Keindahan dari ketinggian di bawah laut Raja Ampat sungguh menakjubkan guys. Selain itu, keindahan Pergunungan Jayawijaya dengan salju abadi di puncaknya. Kota Jayapura sangat indah malam hari dan dapat ditempuhi 1 jam dari Bandar Sentani di Kabupaten Jayapura. Sementara Papua New Guinea beribu kota Port Moresby dikenal banyak masalah sosial. Tingkat kriminal di sini sangat tinggi dan termasuk salah satu negara berbahaya di dunia guys. Wah, Papua New Guinea antara negara yang paling berbahaya di dunia. Dan dikatakan bahwa 60% warga Papua New Guinea pengangguran karena tingginya kriminalitas. Papua dan Papua New Guinea dibedakan berdasarkan bangsa barat yang menjajah. Keduanya ternyata dijajah oleh sejumlah bangsa berbeda sehingga wilayahnya terpisah. Papua dijajah oleh Belanda, sementara Papua New Guinea dijajah oleh Jerman, Inggris hingga Australia. Dari segi pemerintahan juga berbeda. Perbedaan selanjutnya bisa diselisih berdasarkan sistem pemerintahan. Sebagai
sebagai salah satu provinsi di Indonesia. Papua mengikuti sistem pemerintahan Indonesia, yakni presidensial dengan bentuk republik. Sementara sistem pemerintahan Papua New Guinea menganut asas monarki absolut, kerajaan mutlak. Papua New Guinea mengakui Raja Inggris sebagai kepala negara, sementara pemimpin negara yaitu Gubernur Jenderal dengan kepala pemerintah Perdana Menteri. Dari segi bahasa, perbedaan Papua dan Papua New Guinea pada bahasa yang digunakan warganya. Di Papua, bahasa Indonesia mayoritas digunakan oleh sebahagian besar warganya. Berbahasa bahasa daerah yang digunakan oleh para warga berinteraksi antara satu sama lain. Sementara masyarakat Papua New Guinea menggunakan bahasa asing untuk saling berinteraksi. Dari segi luas wilayah, Papua memiliki luas wilayah keseluruhan mencapai 81,049 km persegi. Sedangkan Papua New Guinea memiliki wilayah yang jauh lebih luas, yaitu 462.840 km persegi. Papua New Guinea jauh lebih luas lantaran dihitung tidak hanya berdasarkan dataran pulau Papua yang diklaim sebagai wilayah negara, namun juga beberapa pulau-pulau kecil yang tersebar di bahagian timur negara tersebut. Itu sedikit sebanyak pandangan daripada Raja Setio. Kiranya Anda mempunyai pandangan tentang video ini, Anda boleh komen di bawah. Sekian, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye-bye.